Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugraha. Saat ini saya sedang menempuh program doktoral di KU Leuven, Belgia. Di sini saya akan share bagaimana sih cara mendapatkan supervisor atau promotor untuk program studi doktoral. Jadi ada banyak sekali yang bertanya seperti apa sih caranya untuk mendapatkan profesor atau promotor di luar negeri. Apakah kita perlu link, apakah kita perlu kenalan, ataukah kita daftar langsung ke universitasnya lalu kita mendapatkan profesor, atau seperti apa. Saya tidak punya kenalan profesor di luar negeri. Oke, saya akan share pengalaman saya dulu 4 tahun lalu ketika saya mendaftar di KU Leuven. Jadi sebetulnya di KU Leuven itu sendiri juga bukan pengalaman pertama saya untuk mengirimkan email ke profesor. Saya sudah mencoba beberapa kali, mungkin 5-6 profesor saya pernah hubungi di universitas-universitas lain. Tapi bagaimana sih saya mendapatkan kontak mereka? Jadi sederhana saja sebetulnya. Mungkin selama kita studi master atau bagi kita yang dosen, kita akan membaca beberapa literatur mengenai penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kebidangan kita. Nah, di situ biasanya nama terakhir merupakan profesor atau pemimpin dari proyek riset tersebut. Nah, kita bisa mencari tahu dari nama terakhir tersebut di website yang bisa kita cek dari afiliasi profesor tersebut. Nah, kemudian kita bisa lihat laboratorium beliau seperti apa, kemudian juga kita bisa lihat emailnya, lalu kita lihat juga beberapa paper-paper lain yang dipublish oleh laboratorium tersebut. Nah, setelah itu kita bisa juga mencari literatur atau paper-paper lain yang dipublish oleh si profesor, yang kemudian kita bisa baca mungkin 3 atau 4 paper, kemudian kita bisa baca dan kemudian kita bisa menarik benang merahnya, apa sih penelitian apa sih yang dilakukan profesor tersebut dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, ketika kita sudah tahu, kemudian baru kita menyesuaikan dengan riset yang ingin kita lakukan. Apa sih yang belum dilakukan oleh si profesor tersebut? Kita cari celahnya, dan kemudian di situ kita bisa mulai menulis rencana penelitian ringkas saja, mungkin 2 atau 3 halaman. Nah, dari situ kita juga mengumpulkan beberapa dokumen seperti transkrip, CV, dan ijazah. Nah, kemudian kita satukan dokumen tersebut, baru kemudian kita mengirimkan email ke profesor tersebut. Jadi untuk lebih meyakinkan dan tidak banyak buang waktu, jadi profesor tersebut kalau mungkin tertarik dengan kita, mereka akan melihat misalkan transkrip kita, apa yang sudah kita pelajari saat S1 atau S2, yang kemudian juga bisa melihat CV kita pernah melakukan apa saja, dan juga bisa melihat rencana penelitian kita. Nah, kemudian baru kita email. Nah, di email tersebut apa yang kita sebutkan? Yang pertama kita sebutkan perkenalan diri, saya Bayu Nugraha, saya lulusan dari Universitas A, lalu melanjutkan master di Universitas A atau B, lalu di situ saya meneliti tentang apa, lalu sebutkan juga bahwa saya sudah membaca paper Anda yang berjudul ini, saya tertarik untuk melakukan riset mengenai ini di bawah bimbingan Anda. Lalu sebutkan juga funding yang akan kalian gunakan untuk menjalankan program doktoral. Ini penting, jadi agar si profesor tersebut tahu kira-kira si calon mahasiswanya akan menggunakan funding apa. Ada beberapa profesor yang tanda kutip kaya, memiliki banyak funding, yang kemudian dia bisa saja menawarkan itu kepada teman-teman, atau mungkin tidak ada
funding saat itu. Jadi dengan menyebutkan kita akan menggunakan funding apa atau beasiswa apa, biasanya si profesor lebih suka karena oke, dia sudah tahu apa yang funding apa yang akan digunakan, seperti itu. Lalu kemudian kirim email. Oh ya, jangan mendekati bulan Juli atau Agustus atau saat Juli dan Agustus karena itu waktu liburan untuk Eropa, Amerika. Mungkin kalau Jepang tidak terlalu terpengaruh. Kemudian setelah mungkin 1 minggu atau 2 minggu kalian akan mendapatkan mudah-mudahan kalian akan mendapatkan respon, tapi sepengalaman saya hampir semuanya dibalas dan cukup fair. Mereka akan kalau memang tema yang kalian ajukan itu sesuai dengan bidang mereka, mereka akan melanjutkan, mungkin meminta kalian untuk interview melalui Skype atau juga hanya berupa email, tanya jawab melalui email. Nah, biasanya kalau memang bidangnya tidak sesuai, mereka akan fair, mereka tetap biasanya menyarankan ke profesor lain di universitas yang sama atau bahkan meminta kita untuk merubah tema yang kita ajukan. Nah, di sini tergantung gimana teman-teman, apakah akan mumpung sudah dapat kontak respon yang baik, ya sudah kita bisa lebih fleksibel menyesuaikan dengan tema yang si profesor ajukan, atau kita mencari profesor lain. Tapi tunggu dulu sebelum meng-email ke profesor yang lain, tunggu dulu respon di satu profesor agar tidak terjadi penumpukan, dan misalkan kalau kita cocoknya dengan yang profesor yang setelahnya kemudian kita tidak membalas di profesor yang ini, itu juga kurang baik, seperti itu. Oke, jadi itu saja video pertama saya mengenai bagaimana sih mencari promotor atau supervisor di luar negeri. Nanti saya akan share beberapa konten lainnya mengenai studi dan juga mengenai kehidupan sebagai mahasiswa di luar negeri. Karena saya juga di sini bersama istri dan anak. Nanti saya akan share gimana sih kira-kira lika-likunya dengan membawa keluarga di luar negeri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.